soft launchingnya Black Eagle Luxury di Cirebon bareng sama Titu sama Kak Iksan Katore. Berarti jadwal ini dari apa bulan ini sampai nanti akhir tahun 31 itu full Pak? Alhamdulillah full. Dan bulan apa? Januari aku juga nanti ada perform lagi ke Malaysia di Penang. Maya mungkin bagi waktunya seperti apa dunia entertain dan pendidikan lagi magang juga katanya seperti apa bagi waktunya? Kalau magang aku alhamdulillah udah selesai, udah bikin laporan juga. Kalau kuliah karena ini udah mendekati liburan jadi udah libur ya kuliah, jadi aku bisa ambil job-job luar kota juga sendiri. Jadi udah aman sih. Kalau untuk sekarang ngambil job-job luar kota juga udah aman karena udah libur akhir tahun. Mungkin Mayang kan banyak ya yang ngelihat Mayang sama Dedi dengan semangat Dedi gitu dengan Mayang. Apa yang Mayang pelajari sih dari Dedi sendiri? Yang aku pelajarin dari Dedi banyak banget yang pasti, mulai dari hujatan netizen gitu ya. Mental Dedi tuh nurun banget di aku. Jadi Dedi kan dari dulu juga sering kita hujatan berlebihan kan. Mentalnya dia itu kuat banget dan itu nurun ke aku, dan itu yang sering Dedi kasih wejangan ke aku untuk komentar-komentar kayak hinaan, hujatan bulan tuh jangan kamu baca, jangan kamu tanggepin, karena kalau kamu tanggepin ya itu yang memang netizen mau gitu. Jadi kenapa aku bisa kuat ya karena ada Dedi yang selalu semangatin aku, yang selalu berpegangan sama Dedi, karena kan memang tujuan netizen menghujat aku kan supaya aku jatuh ke bawah, tapi aku nggak jatuh karena aku selalu pegangan sama Dedi. Nah itu awal karir Mayang tuh kayak Dedi ngajarin apa aja sih buat Mayang selain mental yang kuat? Dedi yang pasti ngajarin aku musik. Dedi yang ngarahin aku akhirnya aku bisa terjun ke dunia musik dan ke dunia entertain tuh dia Dedi gitu. Dedi yang mengarahkan aku dari aku umur 5 tahun aku belajar gitar, Dedi yang ngarahin aku, terus akhirnya Dedi manggil gitar private ke rumah, Dedi yang support total untuk anak-anaknya, ngebagi tenaga, pikiran, waktu tuh dicurahkan semua ke anak-anaknya. Ya berarti bisa dibilang Dedi tuh berarti punya semangat yang besar ya buat Mayang agar di titik sekarang ini. Banget. Untuk di titik yang sekarang Dedi benar-benar semangatnya nggak pernah kendur. Kalau misalnya aku udah semangatnya mulai turun nih, Dedi yang semangatin aku, ya Pak semangat. Dedi yang berpengaruh besar untuk kehidupan aku. Selain itu nih Mayang pengen tahu dong apa sih yang Mayang pelajari dari Dedi, ambisinya kah agar Mayang bisa ada di titik ini, jadi artis, dikenal jadi lebih positif gitu. Yang aku pelajarin dari Dedi adalah disiplin. Dedi disiplin banget sih, Dedi disiplin. Dedi yang mengajarkan aku untuk disiplin dan harus fokus pada goals aku. Misalnya untuk pendidikan dulu, kamu harus fokus ke pendidikan dulu, jangan pacaran dulu, selesai dulu S1 kamu. Terus nih, Dedi kan bisa dibilang mencetak anak-anaknya untuk jadi artis. Emang begitukah atau gimana? Kalau menurut aku dari seni, Dedi kan punya darah seni ya, jadi darah seni Dedi tuh nurun ke anak-anaknya gitu, mulai dari almarhumah Kak Echa, terus ke aku juga, apalagi Dedi yang mengarahkan almarhumah Kak Echa tuh ke semua entertain gitu, mulai dari presenter, acting, model, terus sebagai host gitu, itu Dedi curahkan semua almarhumah tuh sesuai dengan karakternya gitu kan. Kalau almarhumah kan extrovert kan, jadi memang diarahkan ke semua bidang gitu. Tapi kalau aku memang sifatnya terbalik sama almarhumah karena aku introvert, jadi Dedi mengarahkan aku ya satu bidang aja, yaitu di musik gitu. Jadi aku memang fokus di musik. Jadi ini bisa dibilang ambisinya Dedi atau dari Mayang sendiri emang mau? Enggak sih, dari aku sendiri, karena emang aku juga belajar musik juga bukan karena paksaan, memang kemauan dari aku
aku sendiri. Mayang, mungkin banyak yang muji dirimu pas main gitar nih, mungkin gimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang udah support aku, yang sudah terus nungguin konten-konten cover aku. Terima kasih teman-teman, semangatin aku terus supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten cover gitar lagi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku dalam berkarya dan bermusik. Terima kasih. Mayang, mungkin ini kan udah mau tahun 2025, mungkin ada resolusi keinginan yang ingin dicapai nggak sih Mayang? Yang mau dicapai ya, untuk di 2025 pasti masih banyak sih, tapi salah satunya ya insya Allah mau beli rumah di tahun 2025 ini dan ngejar skripsi sih, ngejar skripsi di tahun 2025 untuk goalsnya itu, dan makin banyak job. Mungkin kalau akhir tahun ada liburan nggak sih, apa fokus job-job aja nih saat ini akhir tahun? Oh, akhir tahun ini kemarin udah ada plan, aku, Dedi dan Kaloli udah ada plan mau ke Bali sebenarnya, cuman karena kemarin melihat di Bali cuacanya lagi ekstrim, jadi kita lagi masih mikir-mikir nih enaknya kemana ya kita liburan gitu, apakah ke Singapura atau ke Kuala Lumpur gitu. Jadi masih bingung nih, sebenarnya udah pengennya ke Bali kan, kita udah mau pesen tiket kemarin, cuman pas kita dengar kabar, wah di Bandara Ngurah Rai banjir nih, nggak bisa nih kita nih, cuman masih kita pantau terus, kalau misalkan memang sampai di atas tanggal 20 cuacanya masih nggak oke, berarti kita harus ganti plan B atau bikin plan B atau plan C nya. Ke Singapura berarti jadinya malam Insya tahun Allah. baru. Insya Allah, kalau nggak Singapura ya Kuala Lumpur yang dekat-dekat aja. Karena mungkin nih dari jobnya yang lumayan banyak nih, ingat nggak sih pertama kali job itu kemana dan gimana perasaan pertama kali ngejob ngeband gitu? Pertama kali manggung ya? Iya manggung. Ada di salah satu kafe di daerah ini Tebet, di Wow Cafe. Itu sama band aku yang Mayang Voice Band, itu pertama kalinya aku dan Mayang Voice Band itu pertama kali perform, dan alhamdulillah juga crowdnya pada saat itu rame. Seneng sih waktu itu, pengalaman pertama aku benar-benar perform di sekalian si rilis itu gitu. Mini album. Terus ingat nggak sih bayaran pertama saat manggung itu? Berapa? Bayaran pertama saat manggung. Bayaran pertama aku manggung ini kalau nominal ya nggak perlu disebutin lah gitu kan ya, pokoknya aku mencari apa ya, pengalaman aja gitu. Kalau nominalnya ya nggak perlu disebutin lah. Mungkin so far kedepannya akan terus manggung atau bagaimana? Kedepannya insya Allah akan terus manggung, dan mungkin tadi aku bilang nanti di Januari aku ada event juga di Malaysia, di Penang, itu ada demo bersama Demasif juga tanggal 24 Januari. Tahun baru juga nanti perform sama kalau di Unyu. Oke. Mayang sekarang kan lebih terkenal dan makin naik ya, bisa dibilang gitu. Keberhasilan Mayang ini bisa jadi keberhasilan Dedi buat Mayang. Keberhasilan aku ya termasuk keberhasilan Dedi juga, karena ya aku kan apa ya, menuju kesuksesan ini kan juga dengan restu orang tua kan. Aku nggak bakal ada di sini tanpa doa orang tua. Jadi ya keberhasilan aku keberhasilan Dedi juga. Terus pernah nggak sih ngobrol gitu sama Dedi? Dedi yang bangga sama Mayang yang sekarang atau gimana gitu? Sebagai orang tua pasti bangga ya melihat apa yang dilakukan anaknya. Selagi apa yang aku lakukan positif, Dedi pasti support gitu. Jadi apalagi dalam bermusik, Dedi pasti juga support banget, dan Kayak udah di luar sekarang. alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih Maya.